Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha jenjang kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga hari ini, adik-adik akan belajar tentang pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pengurangan pecahan, proses penyelesaiannya sama seperti kalian menyelesaikan soal penjumlahan pecahan. Pengurangan pecahan juga hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya berbeda, maka ubah pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Jadi langkah pertamanya adalah jika penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Berikut contoh soal pengurangan pecahan jika penyebutnya sama. 5/9 kurang 3/9 sama dengan titik-titik. Nah, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka tidak perlu lagi kita menyamakan penyebut ya. Yang kita lakukan adalah langsung mengurangkan angka pembilang. Angka pembilang berarti 5 kurang 3. 5 kurang 3 hasilnya 2. 2/9. Nah, 2/9 ini sudah pecahan yang paling sederhana ya. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi selesai proses penyelesaiannya. Hasilnya adalah 2/9. Contoh soal kedua, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. 3/5 kurang 1/3 sama dengan titik-titik. Proses penyelesaiannya, langkah pertama adalah menyamakan penyebut. Ustazah menggunakan cara menyamakan penyebut dengan mengalihkan angka penyebutnya. 5 kali 3. Berarti untuk pecahan pertama 3/5 kita kalikan dengan angka penyebut pecahan kedua yaitu 3. 3 kali 3 per 5 kali 3. Selanjutnya untuk pecahan kedua 1/3 dikalikan dengan angka penyebut pecahan pertama yaitu 5. 1 kali 5 per 3 kali 5. Selanjutnya tinggal dikalikan ya. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. Untuk pecahan kedua 1 kali 5 5, 3 kali 5 15. Nah, sudah sama penyebutnya, sama-sama 15, maka kita tinggal mengurangkan angka pembilangnya. 9 kurang 5. Hasilnya adalah 4/15. Hasil akhirnya 4/15. Ingat ya adik-adik, yang dikurangkan hanya angka pembilang. Penyebutnya tetap. Nah, untuk hasil akhirnya 4/15, kita cek ya, apakah masih perlu disederhanakan atau tidak. Caranya bagaimana? Kita pilih angka pembagi. Adakah angka yang dapat membagi keduanya? Nah, jika tidak ada, itu tanda bahwa pecahan ini sudah pecahan yang paling sederhana dan tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, ada soal yang seperti ini ya, yang hasil akhirnya tidak perlu disederhanakan. Ustazah ingatkan kembali ya, untuk pengurangan pecahan, caranya sama dengan proses penyelesaian penjumlahan pecahan. Bedanya adalah operasi hitungnya saja.
jika penjumlahan pecahan, maka angka pembilangnya ditambahkan, dan jika pengurangan pecahan, maka angka pembilangnya dikurangkan. Contoh ketiga untuk pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, 4/6 kurang 2/4 sama dengan titik-titik. Proses penyelesaiannya sama seperti tadi. Langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya. Pecahan pertama 4/6 dikalikan dengan angka penyebut pada pecahan kedua, yaitu 4 yang bertanda biru ya. Jadi pecahan pertama 4 kali 4 per 6 kali 4. Pecahan kedua 2/4 dikalikan dengan angka penyebut pecahan pertama, yaitu 6. 2 kali 6 per 4 kali 6 sama dengan, dikalikan ya, 4 kali 4 16, 6 kali 4 24, 2 kali 6 12, 4 kali 6 24. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan angka pembilangnya. Angka pembilang 16 kurang 12. Hasilnya adalah 4. 4/24. Nah, hasil pecahannya masih bisa disederhanakan menjadi 1/6. Karena pecahan 4/24 pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka cara menyederhanakannya yaitu dengan membagi angka yang sama. Nah, kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena 4 bisa dibagi 2, 24 juga bisa dibagi 2. Hasilnya 2/12. 2/12 juga masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 2. 2 bagi 2 1, 12 bahagi 2 6. Jadi 4/24 disederhanakan menjadi 1/6. Berikut Ustazah tunjukkan cara menyederhanakan pecahan 4/24. Kalau tadi Ustazah pilih angka 2 sebagai angka pembaginya, nah sekarang Ustazah coba bagi dengan angka 4. Kenapa 4? Karena 4 bisa dibagi 4, 24 juga bisa dibagi 4. Hasilnya 1/6. Nah, hasil akhirnya sama saja dengan hasil yang tadi ya. Walaupun tadi Ustazah bagi 2, ada 2 tahap penyederhanaan. Nah, kalau kita pilih angka pembaginya 4, cuma 1 kali penyederhanaan. Untuk menyederhanakan pecahan, angka pembagi yang dipilih harus angka yang dapat membagi pembilang dan penyebut. Dan tidak selalu harus kita bagi dengan angka 2. Seperti contoh yang tadi ya, ternyata pecahannya bisa disederhanakan dengan langsung membagi angka 4. Jadi disesuaikan dengan pecahan yang kita sederhanakan. Kalau pecahannya bisa langsung kita bagi dengan angka 10 misalnya, nah silahkan sesuaikan dengan pecahan yang kita sederhanakan. Untuk pembelajaran ketiga hari ini telah selesai. Kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.